pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bukle dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Isidora Wilona Listia Hanjani NIM 19048, saya Teresia Larissa Pratiwi NIM 19062, Lidwina Gresani Diva Maheswari NIM 19072, dan Feni Angelina Halim NIM 19081. Kami di sini akan mempresentasikan materi sistem pengendalian manajemen, yaitu dari bab 5 tentang pusat laba. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu pusat laba. Pusat laba adalah kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab yang dapat diukur dalam ruang lingkup laba. Nah, ruang lingkup laba itu apa sih? Jadi, ruang lingkup laba adalah selisih antara pendapatan dengan biaya, di mana laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Materi yang pertama yaitu pertimbangan umum, di mana organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Unit organisasi yang terpisah ini bisa kita sebut juga itu divisionalisasi, atau suatu organisasi diubah menjadi setiap unit utama, di mana setiap unit utama tersebut memiliki tanggung jawab baik atas produksi maupun pemasarannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, unit bisnis yang dibuat oleh perusahaan akan melimpahkan wewenang yang lengkap. Wewenang yang lengkap di sini termasuk hak dan kewajiban, gunanya untuk menghasilkan laba ke manajer operasi. Kriteria selanjutnya yaitu kondisi di dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Pertimbangan biaya atau pendapatan atau revenue or expense trade-off, yaitu keputusan manajemen yang melibatkan usulan untuk meningkatkan beban karena memiliki harapan untuk menghasilkan peningkatan penjualan yang lebih besar lagi. Nah, untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off ini diperlukan situasi dan kondisi yang aman karena dilakukan oleh manajemen senior ke manajemen yang lebih rendah. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi yang relevan sehingga membutuhkan informasi dan memperoleh informasi guna untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang telah dibuat oleh manajer, di mana di dalam membuat pusat laba, langkah utama yaitu menentukan titik terendah dalam organisasi, di mana nantinya setelah titik terendah tersebut ditemukan, maka perusahaan atau organisasi dapat memperkirakan apakah kedua kondisi tersebut telah terpenuhi. Materi selanjutnya mengenai kelaziman suatu pusat laba, di mana contoh yang pertama, hasil survei yang dilakukan atas perusahaan Fortune di Amerika Serikat dari 638 responden menunjukkan bahwa 93% perusahaan tersebut menerapkan konsep pusat laba. Contoh yang kedua, Chemical Bank menggunakan konsep pusat laba dan pengukuran profitabilitas di dalam pengendalian manajemen dan mengatakan bahwa konsep pusat laba tersebut membawa keunggulan dan pengaruh yang positif di dalam penerapan sehari-hari. Dari kedua contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setelah lebih dari 20 tahun, sistem pengendalian telah mendapat banyak kritikan yang membangun. Nah, tetapi perusahaan di era sekarang tidak mengabaikan sistem tersebut, melainkan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi menuju ke arah yang lebih baik lagi. Materi selanjutnya mengenai manfaat pusat laba. Yang pertama yaitu dari segi kualitas, di mana keputusan akan meningkat karena dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan,
Atau dalam kata lain, di setiap unit bisnis memiliki manajer. Jadi manajer tersebutlah yang akan mengambil keputusan karena dapat lebih strategis atau lebih mengevaluasi dari kinerja-kinerja atau suatu program kerja apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Yang selanjutnya yaitu kecepatan, di mana pengambilan keputusan operasional dapat lebih meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, bebas dari pengambilan keputusan harian, di mana manajemen senior atau manajemen kantor pusat dapat lebih berkonsentrasi pada hal yang lebih luas. Selanjutnya, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi atau inisiatifnya. Yang selanjutnya, karena pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka dapat memberikan tempat pelatihan bagi manajemen umum, di mana manajemen umum mendapatkan pengalaman di dalam mengelola seluruh area fungsional, sedangkan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi program kerjanya. Selanjutnya, kesadaran laba atau profit consciousness, di mana didapat ditingkatkan karena para manajer bertanggung jawab atas laba dan berusaha untuk mencari cara untuk meningkatkan labanya. Selanjutnya, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi para manajer untuk dapat mengambil keputusan mengenai profitabilitas maupun mengenai komponen individual di suatu perusahaan. Manfaat yang terakhir yaitu sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Sebelumnya, tadi Ica udah jelasin mengenai manfaat dari pusat laba. Sekarang aku bakal jelasin kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pusat laba itu sendiri. Yang pertama, hilangnya pengendalian oleh manajemen puncak. Di sini yang dimaksud hilangnya pengendalian karena manajemen puncak hanya mengandalkan laporan dari manajer unit bisnis. Karena nggak mungkin kan manajemen puncak turun langsung ke unit bisnis satu persatu untuk melihat kinerjanya. Oleh karena itu, manajemen puncak hanya mengandalkan laporan yang dihasilkan oleh manajer unit bisnis. Yang kedua, kualitas keputusan yang diambil oleh manajer unit akan berkurang. Nah, hal ini akan terjadi apabila manajemen puncak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan yang dimiliki oleh manajer unit bisnis. Ini untuk kondisi yang tertentu. Lalu yang ketiga, perselisihan akan meningkat. Perselisihan yang dimaksud di sini itu antar unit bisnis. Karena pasti ada argumen-argumen yang berbeda seperti biaya transfer, pengalokasian biaya, dan semacamnya. Lalu yang keempat, kompetisi antar manajer unit. Nah, karena manajer unit berusaha untuk mengoptimalkan laba mereka di unit masing-masing, terjadilah kompetisi. Tapi dalam hal ini kompetisinya itu bersifat positif karena mereka berusaha mengoptimalkan labanya. Lalu selanjutnya ada biaya tambahan. Biaya tambahan yang dimaksud di sini seperti duplikasi tugas, misalnya pembukuan. Nah, pastikan di setiap unit bisnis harus melakukan pembukuan. Oleh karena itu, bisa dimaksud duplikasi tugas. Selanjutnya, yang terakhir adanya kecenderungan menghasilkan profit jangka pendek dibanding jangka panjang. Nah, karena si manajer ingin melaporkan laba yang tinggi, jadinya pengeluaran itu berusaha diminimalisir, seperti biaya untuk melakukan pelatihan, untuk perawatan, dan semacamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unit bisnis sebagai pusat laba. Biasanya manajer unit itu memiliki beberapa tanggung jawab, seperti pengembangan produk, melakukan proses produksi, dan juga melakukan pemasaran produk. Nah, namun ada beberapa batasan atau kendala yang dihadapi, entah itu dari unit bisnis lain ataupun dari manajemen korporat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kendala dari unit bisnis lain. Seperti yang pertama, keputusan produk. Mereka tuh mikir kayak, kita tuh harus jual produk apa sih, atau entah itu produk, entah itu jasa. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu.
Yang kedua, keputusan pemasaran, seperti di mana kita akan memasarkan produknya, lalu berapa jumlah yang harus diproduksi dan dijual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu keputusan perolehan. Keputusan perolehan yang dimaksud di sini, itu kita akan memproduksi sendiri atau kita akan mendatangkan dari supplier. Misalnya kita membutuhkan bahan baku untuk menciptakan suatu produk. Nah, itu kita mendingan memproduksi sendiri atau mendatangkan dari supplier. Nah, namun kendala-kendala ini bisa diatasi apabila hanya satu manajer produksi yang melakukan 3 aktivitas tersebut. Dia yang melakukan pengembangan produk, dia juga yang melakukan proses produksi, dan juga melakukan pemasaran produk. Nah, namun antar satu unit bisnis dengan yang lain harus saling bersinergi atau bekerja sama agar kendala-kendala ini dapat ditangani lebih baik. Lalu, kendala yang kedua terdapat dari si manajemen korporat. Nah, yang pertama seperti pertimbangan strategis. Pertimbangan strategis di sini yang dimaksud seperti manajer unit bisnis menganggap bahwa produk A ini lebih baik untuk dipasarkan. Namun kendala-kendalanya seperti biaya produksi yang mahal, mungkin juga kesulitan untuk memproduksinya. Sedangkan si manajemen korporat atau manajemen puncak menganggap produk B ini lebih baik karena mungkin proses produksinya lebih mudah, harganya juga mungkin lebih terjangkau. Nah, kendala-kendala seperti itu. Lalu yang kedua itu ada keseragaman. Keseragaman yang dimaksud ini seperti sistem pengendalian manajemennya, lalu akuntansi yang diterapkan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada sentralisasi ekonomi. Sentralisasi ekonomi yang dimaksud itu biasanya kan dana itu pertama kali ada di kantor pusat atau manajemen puncaknya. Nah, lalu unit bisnis yang membutuhkan dana itu kan beda-beda pastinya, kayak kebutuhan tiap unit bisnis beda-beda. Oleh karena itu, manajer unit bisnis harus berusaha untuk mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan di unit bisnis masing-masing. Namun, kendala-kendala ini tuh wajar ditemukan di unit bisnis, jadi tidak terlalu krusial dan biasanya dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, akan membahas terkait topik pusat laba lainnya. Di pusat laba lainnya ini tuh ada beberapa topik atau subbab. Untuk topik yang pertama itu ada unit fungsional. Jadi perusahaan multi bisnis ini akan dibagi ke dalam unit bisnis yang masing-masing itu akan diberlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Nah, unit dalam bisnis itu dapat diatur secara fungsional. Misalnya aktivitas operasi dengan pemasaran, manufaktur, dan jasa-jasa pusat laba lainnya. Di dalam unit fungsional ini, unit fungsional dalam unit bisnis itu tidak ada prinsip tertentu yang menyatakan bahwa jenis unit tertentu itu merupakan pusat laba, sementara yang lainnya itu tidak. Itu bukan seperti itu dan tidak ada prinsip seperti itu. Nah, semuanya itu berasal dari keputusan pihak manajemen, dan keputusan pihak manajemen ini pun berdasar kepada besarnya pengaruh. Bahkan jika manajemen ini bukan pengendali total yang dilakukan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih. Untuk topik yang selanjutnya itu ada pemasaran. Kegiatan pemasaran itu dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Sehingga harga transfer ini akan memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang lebih optimal. Dan praktik standar ini tuh untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya yang akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang telah dibuat. Jadi harga transfer ini tuh dibebankan ke pusat laba dan harus berdasarkan biaya transfer. Karena hal ini tuh memisahkan kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya manufaktur, di mana hal ini tuh akan mempengaruhi perubahan tingkat efisiensi yang berada di luar kendali manajer pemasaran. Untuk subbab selanjutnya itu ada manufaktur. Jadi kegiatan manufaktur itu tuh merupakan pusat beban, di mana manajemen ini akan dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan juga anggota overhead. Tapi untuk ukuran ini tuh dapat menimbulkan masalah. Kenapa?
karena ukuran tersebut itu tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atau seluruh aspek dari pekerjaannya. Untuk contohnya, yang pertama ini ada seorang manajer yang enggan untuk menginterupsi jadwal produksi guna memproduksi pesanan darurat dalam memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, contohnya itu ada seorang manajer yang diukur dengan standar yang ada dan dapat saja itu menjadi kurang termotivasi untuk memproduksi produk-produk yang sulit dibuat atau kurang termotivasi untuk meningkatkan standar itu sendiri. Jadi, apabila kinerja proses manufaktur itu diukur terhadap biaya standar, dianjurkan untuk membuat eval yang terpisah atas aktivitas-aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan untuk membuat atau membeli. Dan cara untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur itu dengan menjadikannya pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga jual produk yang dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. Nah, cara ini itu jauh dari sempurna karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk volume dan kombinasi penjualan berada di luar jangkauan kendali para manajer. Tapi ini tuh masih lebih efektif atau lebih baik dibandingkan hanya menganggap operasi manufaktur itu yang bertanggung jawab terhadap biaya. Lalu untuk subbab selanjutnya itu ada unit pendukung dan pelayanan. Jadi unit-unit yang dapat menjadi pusat laba diantaranya itu ada unit pemeliharaan, teknologi, informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung lainnya. Ini tuh dapat dioperasikan oleh kantor pusat dan divisi pelayanan perusahaan yang untuk memenuhi unit bisnis itu sendiri. Unit bisnis ini tuh membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan itu setara dengan pengeluaran. Contoh dalam mengurangi biaya itu seperti Singapore Airlines yang membuat pusat laba seperti Singapore Airline Engineering Company dan Singapore Airport Terminal Service. Nah, itu tuh memiliki 3 pusat laba di dalamnya. Ada jasa airport, catering, keamanan, dan unit-unit itu tuh dirancang sedemikian rupa. Jadinya Singapore Airlines ini tuh dapat memperoleh jasa yang sama dengan yang ditawarkan dari pihak luar. Dan ketika unit jasa itu dikelola sebagai pusat laba, para manajer ini tuh akan termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya para konsumen itu tidak meninggalkan mereka. Jadi, para manajer unit penerima ini akan termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima itu sesuai dengan harganya atau tidak. Selanjutnya untuk topik terkait organisasi lainnya, jadi perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di perusahaan di wilayah geografis tertentu itu telah menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atas pembelian, tetapi seringkali profitabilitasnya itu merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Selain itu, pengukuran laba juga merupakan suatu alat motivasi yang sempurna. Oleh karena itu, banyak toko-toko dalam rantai retail, restoran-restoran pada rantai makanan cepat saji atau fast food chain, dan hotel-hotel pada rantai hotel pun telah menjadi pusat-pusat laba. Materi selanjutnya adalah mengukur profitabilitas. Dalam mengukur profitabilitas, terdapat 2 jenis pengukuran yang bisa digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu pertama, pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran ini fokus pada hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi manajer. Kedua, pengukuran kinerja ekonomis. Pengukuran yang memiliki fokus pada kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Kedua ukuran tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Sebagai contoh, laporan kinerja manajemen suatu toko cabang dapat memperlihatkan bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik. Namun, laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut kehilangan posisi di pasar dan harus tutup karena adanya kondisi persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan di wilayah tersebut. Jenis-jenis ukuran kerja.
Kinerja suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Laba bersih sendiri yang dimaksud adalah pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Selain itu, kinerja manajemen pusat laba diukur berdasarkan 5 ukuran profitabilitas, yaitu 1. Margin kontribusi, kedua, laba langsung, ketiga, laba yang dapat dikendalikan, keempat, laba sebelum pajak, dan yang kelima adalah laba bersih. Yang pertama adalah margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dan beban variabel. Alasan utama margin kontribusi digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajemen pusat laba adalah bahwa karena ada beban tetap berada di luar kendali manajemen, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua adalah laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh maupun dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut. Kelemahan pengukuran laba langsung adalah tidak memasukkan unsur manfaat, motivasi, dan biaya-biaya kantor pusat. Yang ketiga adalah laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, dapat dikendalikan, dan kedua, tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis, misalnya layanan teknologi informasi. Kekurangan pengukuran ini adalah tidak memasukkan beban kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan, sehingga ukuran ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan data yang diterbitkan maupun data asosiasi dagang yang melaporkan laba dari perusahaan lain di industri yang sama. Yang keempat adalah laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Salah satu argumen yang menentang alokasi ini adalah sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang secara wajar mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. Salah satu argumen yang mendukung alokasi ini adalah unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk memperluas keunggulan tanpa memperhatikan dampak terhadap perusahaan secara keseluruhan. Terakhir, yang kelima adalah laba bersih. Pada pengukuran laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Argumen utama yang menentang penggunaan ini adalah laba setelah pajak seringkali merupakan presentase konstan atas laba sebelum pajak dalam kasus mana tidak dapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Selanjutnya, pendapatan. Pemilihan metode pengakuan pendapatan sangatlah penting. Selain pendapatan, ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pendapatan umumnya yang memerlukan pertimbangan. Dalam beberapa kasus, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagian dari transaksi tersebut. Seperti contoh, seorang nasabah cabang C melakukan transaksi pada cabang D karena lebih dekat. Maka mungkin cabang D tidak antusias melayani jika seluruh pendapatan yang dihasil dari transaksi tersebut merupakan nilai bagi cabang C. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, maka perlu memberikan nilai eksplisit kepada cabang yang memberikan pelayanan bagi nasabah tersebut, meskipun rekening nasabah itu ada pada cabang lain. Pertimbangan manajemen. Sebagian besar kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajemen pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dan pengukuran ekonomi suatu pusat laba. Para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan. Bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut, dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut tidak berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah dengan mengeliminasi semua pos agar manajer tidak memiliki pengaruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya informasi. Terima kasih.